Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Jangan Mencari Tahu Kesalahan Orang Lain. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Hei orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok, mengejek, karena boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik. Nah, stop ngejek siapapun. Stop, jangan ngejek. Hei wanita, jangan mengolok-olok wanita lain, karena boleh jadi yang diolok-olok, yang diejek itu lebih baik daripada yang ngejekmu. Stop, tidak ada lagi mengolok-olok saudara kita. Jangan kamu mencela dirimu sendiri, jangan mencela. Kalau kita mencela orang lain, orang mencela kita, jadi mencela diri. Dan jangan memanggil dengan gelar-gelar buruk. Alhamdulillah sudah tidak ada sekarang kecebong, kampret, karena sudah bersatu namanya. Saya nggak boleh nyebut kecepret ya, udah begitulah. Tidak ada lagi. Tidak boleh kita memanggil dengan gelaran buruk. Stop. Mulai sekarang berhenti mengolok-olok, berhenti mencela, berhenti mengejek, berhenti memanggil gelaran buruk. Ada 3 lagi. Silakan Ustaz. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa, suudzon. Nah, cari 1001 alasan baik sangka. WA nggak dibalas, mungkin sedang sibuk. Tapi dia contrengnya dua biru, berarti dia sudah baca. Mungkin sudah nulis tapi lupa send. Gak mungkin dia lupa, dia kan daya ingatnya kuat. Mungkin sudah di send tetapi jaringan, enggak, jaringannya dia tinggalnya di bawah antena kok. Mungkin sudah send, jaringan kuat tapi kuotanya habis. Mustahil, saya kan baru ngirim kuota. Mangga we kumaha akang. Sudahlah, dulu aja nggak ada HP, dunia baik-baik aja. Kenapa sekarang telat dikit ngambok, telat dikit gambar yang ada tanduknya 2 itu? Mau apa? Cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Enak hati kita. Gimana kalau kita berbaik sangka ternyata dianya ngaco? Kalau dianya niat jelek ke kita, kita udah mengamalkan husnuzon, Allah akan melindungi kita. Nanti Allah akan buka kejelekan dia. Atau Allah punya cara sendiri membuat kita selamat dari kejelekannya. Gak mungkin lah Allah menyia-nyiakan kita mau patuh. Masa oleh Allah dibuat tergelincir kayak karena patuh. Azan terus sholat, wah kalau azan terus tutup nanti rezekinya berkurang. Gak mungkin. Yang nyuruh sholat siapa? Allah. Yang ngebagikan rezeki siapa? Allah juga. Masa kita patuh ke Allah terus Allah jadi pelit ke kita? Gak nyambung. Gak mungkin. Gak mungkin. Wajah saya mah kurang cakep, pasti nggak ada yang mau sama saya. Gak nyambung. Yang ciptakan wajah siapa? Jawab. Yang ngatur jodoh siapa? Masa gara-gara Allah menciptakan wajah kayak gini kemudian Allah nggak ngasih jodoh? Ada jodoh mah, ada aturannya sendiri. Gus, boleh saya mohon maaf ya, Agus kan oleh Allah ditakdirkan memiliki kekhususan, nggak apa-apa,
Tuh, megang susah. Ya. Nggak apa-apa Gus, nanya seperti ini. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya kenal Agus sudah lama. Nggak apa-apa ditanya ya. Jalan susah ya? Ya. Susah. Megang juga susah. Bicara juga susah. Benar? Kita ketemu di mana waktu itu? Di tol Pasteur. Di Tol Pasteur. Beliau waktu itu sedang bertugas mengendalikan lalu lintas di tempat parkir, ya kan? Iya. Itu jalannya. Sekarang jadi di pesantren. Di sini tugas bagian apa? Di kebersihan cottage. Hah? Cottage. Oh, kebersihan cottage. Masya Allah. Udah punya istri belum? Udah. Nah, apa ketawanya gitu? Alhamdulillah. Tetap walaupun diberikan kekhususan, tidak terhalang jodoh mah. Betul nggak Gus? Ya. Gimana resepnya Gus? Karena ini banyak yang masih dalam penantian ya. Hah? Ini mau minta ke Allah. Minta ke Allah. Mintanya gimana? Ini banyak yang ingin tahu doanya. Ya kalau Allah kenalan di Facebook. Nah, aku harus tenang bicaranya. Aku kan dapat istri kenalan di Facebook loh. Kenal dari Facebook. Baru juga disuruh ngurangin medsos, jadi medsos lagi. Udah nggak akan ditanya lagi ke sana. Lewatnya sana. Agus terus terang keadaannya waktu itu. Ya. Terus terang Ya. kayak begini, jalan susah. Ya, betul. Tapi beliau mau, Mau orang tuanya mau. menerima asal anaknya juga mau gitu. Sekarang udah punya anak Agus. Udah Berapa? 2. Alhamdulillah. Udah tenang semuanya ya. Gus, saya mohon maaf nanya ini ya. Saya berani nanya karena beliau orangnya benar-benar tidak ya, insya Allah tidak akan terluka dengan pertanyaan ini. Ini tidak bermaksud merendahkan, tetapi Allah yang atur, benar? Jadi jangan ragu-ragu mengamalkan. Baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada orang beriman. Wala tajassasu, jangan nyari-nyari aib. Udah, berhenti segala ditanyain, berhenti ingin tahu kekurangan orang. Stop, nggak ada kerjaan. Berhenti lihat HP orang. Bu, pada nikah belum sih? Jangan suka lihat HP suami. Kenapa? Karena tidak tahu passwordnya, ya kan? Iya, saya sudah coba jempol tangan semuanya, ya kan jempol kaki. Bu, ibu yang pernah buka HP suami, sesudah dibuka hati jadi tenang atau jadi makin galau? Jawab. Makin galau. Urusan jadi beres atau nambah? Makanya jangan. Udah, suami nggak usah ribet juga ingin tahu. Udah, kita sama-sama dewasa. Tahu yang baik yang buruk, ingatkan baik-baik, tidak usah mencari-cari. Kalau kita tidak mencari-cari, tapi kita dalam pandangan Allah harus tahu, kita bekal tahu, Allah yang ngasih tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Amalkan. Wala tajassasu, jangan ngorek-ngorek, jangan memata-matai, jangan serba ingin tahu. Udah, kecuali jaksa, polisi mungkin, intel atau apalah yang memang tugasnya untuk menegakkan keadilan. Jaksa tidak boleh mengamalkan. Bagaimana saudara jaksa? Oh maaf hakim, saya tidak boleh mencari tahu kesalahan orang lain. Saya malu ya nggak bisa, karena beliau harus menegakkan keadilan. Lanjut, dan jangan gibah, jangan menceritakan keburukan orang. Dapat ilmunya, amalkan. Cep aja, diem. Ya. 1. Ramadan bulan meningkatkan iman dengan banyak belajar dan diusahakan mengamalkannya. Yang kedua, bulan akrab dengan Al-Quran, baca Qurannya, baca terjemahnya, ikut kajian tafsir, dan sekuat tenaga amalkan. Nanti nambah tuh. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan perbaikan sholat. Jadi man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi sholat, ayo pelajari berbagai jenis sholat.
Minimal Ramadan 40 rakaat ya, minimal. Berapa rakaat? Fardu 17 tambah taraweh, tahajud, qiyamul lail 11, udah berapa tuh? 28 ditambah sholat rawatib 12 atau 10, qobla subuh 2 rakaat, qobla duhur 4 rakaat atau 2 rakaat, ba'da duhur 2 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Sesudah sahabat Rasul mendengar hadis tersebut, tidak ada satupun yang meninggalkannya sampai akhir hayat. Sesudah saudara mendengarkan ini, jangan tinggalkan rawatib sampai akhir hayat. Jamin nanti dapat balasan yang rumah di sorga. Tapi lah kita malu kalau terus-terusan, dah pokoknya bisa sholat banyak aja udah rezeki. Tambah duha, yang syuruk, barang siapa yang sholat jamaah bisa di masjid bagus. Bagaimana kalau tidak bisa ke masjid, tidak ada, usahakan di rumah jamaah. Kalau ada uzur atau masjidnya tidak mungkin didatangi jamaah, dari subuh sampai syuruk digunakan untuk zikrullah, apakah baca Quran atau wirid atau belajar, pokoknya ingat ke Allah. Sholat sunnah 2 rakaat, sholat isyraq, itu hadiahnya seperti haji umroh sempurna. Bukan berarti sudah menggugurkan kewajiban haji, tetapi pahalanya itu saking hebatnya. Bisa duha di tengah ya, jam 9, jam 10-an itu 2-4 rakaat, atau di akhirnya antara jam 11-an bisa, silakan perbanyak sujud Ramadan ini. Makanya jaga wudhu terus. Ada kesempatan sholat hajat, ada kesempatan sholat untuk tobat. Aduh, astagfirullah, tadi ketemu mantan misal ya. Kenapa ketawa deh? Astagfirullah, ambil wudhu, sholat. Pas buka HP, gak sengaja lihat, terus astagfirullah, sholat, tobat. Jangan merusak pahala saum kita dengan zina mata. Perbanyak sholat, coba tarawehnya, cari yang panjang bacaannya, supaya kita nebeng dapat pahala. Kalau niatnya kuat, tekadnya kuat, Allah memberikan kesabaran. Buka mushafnya, ikuti bacaan imam. Masya Allah. Apalagi bulan Ramadan ini, sedekah, bulan sedekah. Rasulullah SAW dermawan, tapi di bulan Ramadan seperti angin. Ma naqasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Ayo, siapkan dari sekarang. Berapa anggaran? Jual tuh jaket yang gak dipakai, jual HP jadul ini, jual, kumpulkan buat apa? Bekal untuk sedekah. Ada seorang dosen di Mesir yang sengaja nyupir taksi untuk apa? Nambah bekal untuk sedekah di bulan Ramadan. Lihat barang-barang yang sudah tidak terpakai, dek, di rumah apa? Bersihkan, cuci. Lihat apa yang nggak kepake oleh kita, yang udah lama nggak kepake tapi manfaat, cuci, bungkus yang rapi, siap-siap pas Ramadan, baju, celana, sarung, sepatu, apa aja yang kira-kira membuat orang manfaat untuk kebaikan, kasihin. Daripada disimpan oleh kita tidak manfaat, lebih baik dipakai oleh orang lain untuk kebaikan. Wah, ini sayang. Itu setan yang menipu kita supaya jadi pelit. Ini masih bagus nih, ini rendahnya udah nggak ada lagi, ini kenangan, ini nggak jadi sedekahnya. Jangan kebanyakan mikir, jebet saja hadirin. Pokoknya kebanyakan mikir jatuhnya nggak jadi tuh. Keluarkan, nanti gimana kalau ini dikeluarin, nanti ada lagi. Dulu juga kita dikasih oleh Allah, sekarang Allah melihat kita ngasihin ke orang, emang kaki kita berapa? Sepasang kan? Memang suka sayang terutama yang pemberian orang itu harus sekuat tenaga ya, kalau bisa orang yang ngasihnya tidak terluka. Tetapi kalau sudah banyak dan tidak kepake, daripada mubazir, gunakan, sedekahkan. Saya tidak ada nih baju,
sarungnya disedekahkan, bisa sedekah, bisa tekadkan tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Wajah cerah, senyum yang tulus untuk saudaramu adalah sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, apa kamu sedekah tahu? Serius, ini serius nih. Ini bibir dipakai senyum bisa, dipakai cemberut bisa. Saudara tahu senyum itu perlu berapa tenaga, berapa otot yang bergerak? Kata Chef Google, senyum itu 26 otot yang bergerak. Cemberut 62. Makanya yang cemberut tuh kelelahan otot. Senyum tuh sedekah, hadirin. Para sahabat Rasulullah SAW melihat Rasulullah itu selalu senyum. Tidak ada orang yang lebih murah senyum, lebih banyak senyumnya dibanding Rasulullah SAW. Beliau itu wajahnya tuh cerah, senyumannya indah, kata-katanya baik, dan itu bernilai sedekah semuanya. Kenapa tidak Ramadan wajah kita emang disetelnya kayak jatahnya kayak gini, tapi kalau pakai senyum beda. Jika tuh saya ngajarin senyum tadi praktekan ya, sedekah tuh ke saya, hadirin. Saya hitung berapa detik nih kekuatannya. Sayang, bibir ngaplek, nganggur, nggak jelas. Kenapa? Han? Apa tidak bisa 1 bulan kita latih bersedekah dengan wajah cerah, dengan senyuman yang tulus? Kan senyum tuh macam-macam ya. Ada senyuman tepos, tebar pesona, ya itu centil. Ada senyum hangser namanya ya. Tuh naon ya, memang seperti senyum tapi bawa hangser. Ada senyum sinis, gimana saya juga nggak hafal. Ya itulah banyak di sinetron katanya. Senyum kita, ada juga senyum derita ya, dia tersenyum, pahit benar hidupku. Bukan begitu, bagi kita senyum itu niatnya ibadah, membahagiakan orang lain. Udah sering dicontohkan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang apa, Dek? Saya sedang senyum. Senyum tidak kira-kira? Apa kabar? Ibu, apa kabar? Sedang apa, Nak? Ibu pasti udah tahu. Sedang perlu uang ya. Kenapa kita enggak lakukan dengan niat sedekah? Dan maaf ya, ini tolong dicamkan, akhlak yang paling asli itu adalah kepada orang terdekat dengan kita. Banyak yang senyum ke klien karena kerjaan, tapi ke istrinya tidak senyum, ke suaminya tidak senyum, ke orang lain ramah, ke keluarganya tidak ramah, ke anak orang sopan, tapi ke anak sendiri ketus. Hati-hati nih, latihan berakhlak yang asli itu di rumah kepada orang terdekat. Ayo, kalau di luar mah acting lah, kalau tidak hati-hati. Tapi kalau di rumah sudah bagus, keluar insya Allah bagus. Kalau di luar dibagus-bagus, ke rumah tidak bagus, acting tuh kebaikannya tuh. Yang paling berhak mendapatkan yang terbaik itu orang-orang terdekat, orang tua, pendamping hidup, keluarga, siapa di rumah yang dekat. Nah, kalau punya khodimat, mereka berhak mendapatkan akhlak terbaik. Anas bin Malik itu 10 tahun mendampingi Rasulullah, tidak pernah mendapatkan jangan ini, kamu begitu, tidak ada. Perkataan Rasul mulus, bagus semuanya. Tuh kan udah hilang senyumannya. Naik. Masa harus di remote? Enak tidak? Coba rasa-rasakan. Bahkan marah juga sambil senyum. Apa kabar? Susah. Tapi serius hadirin, dulu waktu ayah saya masih hidup, ayah saya seorang tentara, tinggal di KPAD Geger Kalong. Ada nih seorang perwira menengah, letnan kolonel tuh. Saya suka lihat kalau pergi ke kantor tuh, beliau mau ke kendaraan itu selalu senyum, senyum saja. Sampai sekarang aja tidak bisa hilang di mata ini senyuman beliau.
pengalaman waktu SMA, ada guru bahasa Indonesia, semoga Allah memuliakan beliau. Tidak bisa lupa ini sampai sekarang, karena beliau tuh senyum beneran. Loncengnya aja udah bikin bahagia, asik. Ketika masuk penampilannya rapi, ganteng lagi. Agak mirip James Bond lah, ada James Bond daerah Sunda lah gitu ya. Harum, seger, senyum, bahasanya tuh baik. Ini sungguh tidak pernah bisa lupa dari pandangan ini. Dan senang aja membayangkannya. Waktu latihan menwa, ini saya membuka memori. Dulu pernah ikut latihan resimen mahasiswa. Ya begitulah latihan. Yang gaya banyak, yang mirip Rembo, Cap 2 Cula ada. Tapi ada satu pelatih ini yang ketika dipilih pelatih favorit, beliau yang terpilih. Tidak banyak gaya, tidak segala dipakai, biasa saja. Tapi ramah, senyum, sopan, dan tidak bisa hilang dari memori ini. Dari sekian banyak orang, ternyata yang paling indah dikenang adalah yang wajahnya banyak senyumannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah yang paling banyak senyumnya. Amalkan hadirin, kalau kita mengamalkan sunnah, jangan hanya fokus kepada ibadah mahdoh, tapi kepada akhlak. Ada dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu dari hilm dan al-anah. Dengar ceramah tadi pagi, amalkan ini. Hilm itu kemampuan menahan amarah. Al-anah itu adalah tidak tergesa-gesa, tidak gerasa gerusu, tidak terburu-buru. Dalam hal apapun selalu penuh pertimbangan. Dipertimbangkan. Kalau mau bicara tidak langsung ngejawab. Kalau WA ada yang nggak enak, oh kamu juga. Enggak. Kalau ada yang nyebut, monyet kamu, pertimbangkan. Jawaban apa nih? Ini al-anah. Pertama hilm, jangan dulu sakit hati, tahan emosi. Ini amalan yang dicintai Allah. Dan yang kedua, jangan tergesa-gesa. Gimana kalau ada orang yang menyebut monyet ke kita, kita tinggal ingat-ingat, saya monyet bukan. Sesudah saya pikir saya bukan monyet. Jadi jawabannya bagaimana? Bukan monyet kamu. Oh, bukan Kang, bukan. Coba kalau yang tergesa-gesa gimana? Monyet, anjing. Oh, maaf ya, kata-kata yang tidak baik. Jadi Ramadan bulan sedekah, pakai untuk berbuka, usahakan. Gimana saya pengen ngasih pahala berbuka. Gini tekniknya, kalau berdua kita punya makanan, ini punya makanan, kasihkan, set, jadi kita dapat pahala. Lalu yang dia bagaimana? Ya mudah-mudahan dia sadar dikasihin. Daripada kita makan kue punya kita, mendingan kita makan pemberian orang supaya beliau dapat pahala. Jelas tidak? Kalau kita makan kue sendiri, ya cuman makan sendiri. Tapi kalau kita memakan pemberian orang, berarti kita berpeluang beliau dapat pahala. Ini juga kebaikan. Usahakan. Ini saya punya kacamata 2, misal 1 beli sendiri. Ini kacamata pemberian, mana yang saya pakai? Yang pemberian. Kenapa? Supaya yang ngasihnya dapat pahala. Kalau kita pakai kacamata sendiri, ya pahalanya kuranglah sedekahnya buat orang lain. Kita punya sarung, terus ada sarung pemberian, mana yang kita pakai? Sarung pemberian, supaya beliau dapat pahalanya. Gitulah bagian dari sedekah. Termasuk kata-kata yang baik adalah sedekah. Ramadan ini kalau kurang sedekahnya, tambah dengan falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi Ramadan ini udah amalkan 5S sebagai sedekah. Senyum, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Niatkan sedekah. Lihat orang senyum, sapa yang baik,
Semoga Allah lunasi hutangnya. Siapa yang punya hutang? Jadi masalah. Ketemu teman, semoga dapat jodoh, langsung marah istrinya. Enak aja, saya kan istrinya. Jangan sembarang ngomong. Niat baik juga harus benar, dipertimbangkan ya. Sedekah apa lagi? Gosek WC masjid. Kita sering pakai, kita buang air kecil, kadang air besar, kita pakai wudhu, kadang ikut mandi, nggak pernah gosek WC. Nggak ada cerita gosek WC-nya. Allah yang tahu, nggak usah diposting ya, yang penting ikhlas melakukan apapun. Tidak ada yang tahu selain Engkau ya Allah ya. Sambil diposting. Nggak perlulah Ramadan kurangi posting-posting yang tidak punya nilai sedekah, apalagi posting makanan enak. Berapa banyak yang tidak punya makanan, kita posting makanan enak, bikin orang makin kelaparan. Kalau saudara punya motor baru, nggak usah diposting. Berapa banyak yang tidak punya motor, benar? Kalau punya pendamping hidup, jangan selalu gandeng-gandengan gitu diposting. Ada yang belum punya gandengan, jadi perih. Halo? Ini serius. Tidak usah semua diposting kemesraan. Udah saudara saja yang mesra, posting kemesraan, bisa acting supaya dilihat followers, tapi aslinya ngambek. Tadi kurang miring, jadi postingannya jelek. Dunia acting, hati-hati loh hadirin. Udah di masa pegang-pegang selesai diposting, lu nggak bener, kurang miring, jadi wajahnya kurang cakep, ngambek, nggak asli. Nggak perlulah gitu-gituan ya. Tuhan kita kan Allah, bukan followers. Follower likes juga nggak ada artinya apa-apa kalau kita nggak diridhoi Allah. Setuju? Ayo pungut sampah, bantu orang. Ada yang lagi mogok motornya, bantu dorong. Ada orang kehabisan bensin, kita punya bensin, sedot, kasihkan. Masya Allah itu. Ada tunanetra mau nyebrang, seberangkan, kalau perlu antarkan. Allah yang melihat. Inilah bagian dari sedekah kita. Semua kebaikan yang ikhlas bisa bernilai sedekah. Ramadan, bulan sedekah dengan apapun sumber daya yang kita miliki. Bisa ngaji, ajarkan yang lain ngaji. Bisa pijat, pijat. Pokoknya mah tiada detik kecuali bersedekah. Setuju? Terima kasih karena sudah disepakati. Alhamdulillah sudah setuju semuanya. Alhamdulillah. Oh, pengumuman Baitul Quran Pesantren Darut Tauhid. Baitul Quran ini kalau di sini syalnya apa warnanya itu? Tadi apa namanya? Biru? Benar biru gitu. Maaf saya agak keterbatasan melihat warna. Yang jelas itu yang 100 ribuan itu saya jelas sering. Ini sedikit bergurau boleh tentang warna. Ada yang di lampu merah, merah diam, kuning diam, hijau masih diam. Kok Bapak diam aja? Sedang nunggu warna yang cocok katanya. Astagfirullah. Sia-sia hadirin. Ada 3 jenis programnya, STQ Takhasus, STQ plus kesetaraan SMP SMA. Jadi belajar Quran aja di sini, tapi waktu mau masuk SMA nanti ada bimbingannya sehingga bisa pakai paket C ya kalau SMA. Demikian pula dari SMP SMA. Ada STQ untuk mahasiswa wilayah Bandung. Silakan rekan-rekan, orang yang akrab dengan Al-Quran bedalah. Kami di sini juga melihat para penghafal Quran yang ikhlas cenderung lebih berkualitas. Ketenangannya, kehidupannya, rezekinya juga, Masya Allah. Alhamdulillah, bismillah, kita sambil membaca Al-Quran, kita bersedekah, ya. Dan kita akan segera akhiri dengan doa. Oh ya, tentang viral itu, sudah viral, kita sekarang sedang carikan solusi terbaiknya.
Karena semangatnya di Darut Tauhid ini kalau ada masalah 3 semangatnya. Kalau ada konflik itu 3. 1, semangat bersaudara. Jadi kita tidak semangat bermusuhan. 2, semangat solusi. Jadi kita tidak ingin masalah itu hanya dipermasalahkan masalahnya, tapi solusinya. Dan yang ketiga, semangat sukses bersama. Inilah prinsip-prinsip di pesantren ini. Kalau ada perbedaan atau ada permasalahan, kita ini saudara, bukan musuh. Apa solusinya? Bukan hanya ngobrolin masalah, dan kalau bisa sekuat tenaga, tidak ada yang dirugikan. Sukses bersama. Enak begitu? Insya Allah kita sedang rembukan apa solusi terbaik yang bisa membawa kebaikan. Oh, saya mengapresiasi kepada yang tertayang kemudian minta maaf, itu sangat dihargai walaupun sudah dimaafkan.